Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan jasmani dan rohani untuk tetap dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat ngaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di dunia ini tentunya semua kita ingin yang namanya bahagia hidup di dunia dan juga bahagia hidup di akhirat. Karena sesungguhnya manusia ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu manusia tentunya ingin hidup yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat ngaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diberi Allah dua unsur, dua komponen di dalam diri manusia, yakni ada jasmani dan ada rohani. Jasmani dilihat dari fisik, dari jasad manusia itu sendiri, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semua anggota tubuh adalah fisik jasad jasmani yang nampak oleh panca indera kita. Tetapi ada yang tak nampak di dalam tubuh manusia, yakni adalah ruh, nyawa, rohani. Dua komponen yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani, tentunya ada hak-haknya tersendiri. Apa hak dari jasad fisik badan manusia? Apa hak dari ruh, rohani, nyawa pada manusia? Tentunya Allah menciptakan makhluknya manusia sebaik-baik bentuk. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia sebaik-baik bentuk. Tentunya manusia diberi kelebihan dibandingkan makhluk lainnya di muka bumi Allah ini. Manusia diberi akal, pikiran, hati, dan juga hawa nafsu. Bagaimana manusia mengelola, mengendalikan akal pikirannya, hawa nafsunya, dan juga semua yang ada di sekeliling manusia ini. Apapun ciptaan Allah selain manusia ini, lingkungan alam sekitar, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, binatang ternak, semuanya tentu dapat dikendalikan oleh manusia karena manusia mempunyai akal dan pikiran. Oleh sebab itu, kita manusia yang telah dibentuk, yang telah diciptakan Allah sebaik-baik bentuk, tentunya menjadi khalifah di muka bumi ini untuk saling menyelamatkan, untuk rahmat sekalian alam. Kita telah diciptakan Allah, tentunya punya hati, punya akal pikiran, dan juga punya hawa nafsu yang dikendalikan oleh keimanan
ketakwaan dengan jalan dinul Islam. Islamlah jalan satu-satunya untuk mengendalikan hawa nafsu, pikiran untuk ke arah kebenaran, yang mana agama Islam adalah agama yang untuk menyelamatkan diri manusia. Tentunya Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran. Allah telah mengingatkan, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Tentu dengan menjaga diri kita ini sendiri, keluarga kita dari siksa api neraka, artinya apa? Penjagaan diri kita jaga jasad fisik kita ini sesuai dengan hak-haknya kita beri kepada jasmani kita, dan juga di dalam tubuh kita ini ada ruh yang perlu makanan, yang perlu hak bagi rohani kita. Apa hak dari fisik? Tentunya makan, minum, dan pakaian yang bisa digunakan untuk menyehatkan jasmani dan rohani kita. Dan rohani juga perlu hak. Apa haknya? Tentu diberi isi kolbu, hati kita ini, pikiran kita, akal pikiran kita, hati kita tentunya perlu makanan. Apa makanan roh? Tentunya adalah amal soleh, kebaikan, keimanan, ketakwaan, yang nantinya akan melahirkan insan-insan yang kamil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seimbang kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani kita, tentunya diri manusia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan menjaga jasmani dan rohani kita, dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan haknya, maka insya Allah hidup kita akan jauh dari hal-hal yang negatif, yang tentunya akan tetap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.